Ya, pasar keuangan global kembali diguncang di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik yang terus meningkat. Ada satu fenomena yang menarik perhatian, yaitu pergerakan dolar Amerika Serikat yang semakin melemah di bawah pemerintahan dari Donald Trump jilid 2. Tak hanya itu, rupiah Indonesia juga terpantau tertekan meskipun dolar Amerika Serikat berada dalam tren penurunan. Fenomena ini jelas bukan sekedar pergerakan sementara, ini adalah respon terhadap kebijakan Trump yang belum sepenuhnya jelas dari ketegangan perdagangan yang terus memanas dan resiko resesi yang semakin nyata. Lantas apa yang sebenarnya terjadi pada dolar Amerika Serikat dan rupiah Indonesia dan juga bagaimana kebijakan atau dampak kebijakan Trump jilid kedua terhadap perekonomian secara global dan Indonesia. Mari kita bahas lengkapnya dalam Rupiah di 100 Hari Trump. Nah, bisa kita lihat di sini di mana dolar Amerika Serikat yang sempat mendominasi pasar global mengalami penurunan tajam di 100 hari pertama kepemimpinan dari Presiden Donald Trump. Nah, dimulai dengan indeks dolar atau DXY yang di angka di 108,28. Kalau kita ingat dari datanya di 20 Januari 2025, DXY mengalami penurunan bahkan hingga 99,38 pada 26 April 2025 dengan total penurunan sebesar 8,2%. Penurunan ini menunjukkan betapa besar gejolak yang terjadi di pasar keuangan dunia. Kenaikan dan penurunan indeks dolar sangat berpengaruh tentunya pada pasar global, mengingat dolar adalah mata uang cadangan dunia. Ketika dolar melemah, tentu banyak negara yang merasakan dampaknya, baik dalam bentuk kenaikan harga barang impor maupun fluktuasi mata uang lokal. Namun bagaimana ini terjadi di bawah Trump jilid 2 atau kepemimpinan Presiden Donald Trump yang kedua ini? Tentu banyak faktor yang terlibat. Faktor pertama diindikasi adalah kebijakan fiskal Trump jilid 2 yang dianggap oleh pasar belumlah sepenuhnya jelas. Tidak ada kepastian mengenai bagaimana Trump akan menangani defisit anggaran yang cukup besar dan ketegangan perdagangan secara global yang membuat investor kini ragu-ragu akan kekuatan ekonomi dari Amerika Serikat. Selain itu, kita juga melihat ketegangan perdagangan global semakin meningkat, terutama trade war yang terjadi antara Amerika Serikat dengan China. Ketika perang dagang ini berlanjut, banyak negara yang memilih untuk mengalihkan investasi mereka dan ini membuat permintaan terhadap dolar Amerika Serikat menurun. Selain itu, The Fed yang mempertahankan suku bunga cukup tinggi hingga saat ini di 5,5% juga diindikasi menjadi faktor penting karena dengan tingkat bunga yang tinggi, perekonomian Amerika Serikat beresiko menghadapi resesi yang pada gilirannya tentu membuat investor beralih ke aset yang lebih aman, mengurangi permintaan terhadap dolar. Jadi, dolar yang tertekan ini bukanlah fenomena yang kebetulan dan ini adalah refleksi dari ketidakpastian yang berkembang baik di dalam negeri maupun secara global. Lantas bagaimana dengan pergerakan rupiah atau mata uang Garuda kita di tengah melemahnya dolar saat ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini jika kita lihat lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi begitu ya melemahnya dolar sangatlah kompleks. Salah satunya adalah kebijakan fiskal Donald Trump yang dinilai pasar saat ini belumlah jelas begitu untuk kepastian hukumnya secara kebijakan fiskal. Ketegangan perdagangan global terutama dengan China memberikan tekanan besar pada ekonomi Amerika Serikat. Tidak hanya itu, kekhawatiran pasar terhadap ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat dengan ancaman resesi yang semakin nyata membuat investor semakin cemas. Tentu saja The Fed ikut begitu ya atau turut berperan dalam hal ini dengan suku bunga yang tinggi. Banyak pula yang merasa bahwa pasar Amerika Serikat tidak akan mampu bertumbuh dengan stabil. Ketika suku bunga tinggi, kondisi ini juga menambah biaya bagi konsumen dan perusahaan Amerika Serikat yang ada gilirannya mengurangi daya beli dan juga investasi mereka. Tentu kondisi ini juga menambah tekanan kepada greenback atau dolar Amerika Serikat. Namun yang paling menarik adalah bagaimana dolar Amerika Serikat yang melemah juga ikut mempengaruhi pasar negara berkembang seperti negara kita Indonesia. Dan juga lalu bagaimana juga nasib rupiah di tengah kondisi yang terjadi saat ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Oke, di sini kita bisa lihat begitu ya, meskipun dolar Amerika Serikat melemah, rupiah Indonesia justru tertekan dari 16.267 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat di 20 Januari 2025 atau saat pelantikan. Rupiah jatuh ke level 16.800-an pada 26 April 2025 atau mengalami depresiasi 3,3%-an. Dalam hal ini dalam 100 hari kepemimpinan
pertama Presiden Donald Trump atau Trump jilid 2. Nah, mengapa rupiah tertekan meskipun dolar Amerika Serikat melemah kejadiannya? Salah satunya adalah terkait defisit transaksi berjalan yang terlihat meningkat. Meningkatnya impor dan menurunnya ekspor Indonesia membuat defisit ini juga semakin besar. Apalagi di tengah gejolak yang ada secara tidak langsung membuat ketidakpastian atau faktor ketidakpastian global di segala sektor, terkhusus sektor ekonomi juga terkena dampak dari hal ini. Dan berujung pada aktivitas ekonomi berkorelasi dengan pergerakan mata uang. Ditambah lagi arus keluar atau capital outflow atau modal asing yang cukup signifikan turut memperburuk kondisi rupiah. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana rupiah Indonesia dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya. Apakah rupiah Indonesia berada dalam tren negatif yang sama seperti beberapa negara lain? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kita lihat siapakah Raja Mata Uang Asia 2025. Kita bisa lihat di sini, mata uang utama Asia bergerak beragam terhadap dolar Amerika Serikat pada pekan lalu. Rupiah masih melemah tipis tetapi ringgit dan juga peso Filipina terpantau mengalami penguatan. Nah, di sini merujuk refinitif rupiah ditutup di level 16.800-an per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat kemarin. Posisi tersebut melemah tipis 0,03% dalam sepanjang pekan lalu. Pelemahan ini pun memperpanjang tren negatif mata uang Garuda menjadi mata uang yang terlihat melemah begitu ya dalam 5 pekan beruntun ini. Namun pelemahan pekan kemarin lebih tipis dibandingkan di minggu lalu yang tercatat sebesar 0,18%. Namun juga tidak dipungkiri bahwa rupiah juga sempat terlihat begitu ya menjadi mata uang paling kuat di Asia pada Jumat pagi di pekan lalu. Namun secara keseluruhan dalam satu pekan kemarin masih terpantau rupiah kita melemah. Seperti halnya peso Filipina yang menguat begitu ya hampir 3% atau 2,98% sejak awal tahun, dan ringgit Malaysia juga mencatatkan kenaikan lebih dari 2%. Berbeda dengan rupiah Indonesia yang justru tertekan dengan penurunannya bahkan lebih dari 3% atau di 3,3% di sepanjang tahun 2025 ini. Jadi, meskipun dolar Amerika Serikat melemah, faktor-faktor domestik seperti defisit transaksi berjalan, ketidakpastian ekonomi yang meningkat, dan juga arus keluar modal asing menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi pergerakan rupiah di Indonesia. Lantas bagaimana proyeksi untuk dolar dan juga rupiah di akhir tahun 2025 ini? Apa yang bisa kita harapkan dari kondisi yang terjadi saat ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini melihat ke depan begitu ya, proyeksi untuk dolar Amerika Serikat menunjukkan potensi penguatan kembali. Dolar Amerika Serikat diprediksi atau diperkirakan oleh sejumlah analis akan berada di level 112,50 poin pada akhir tahun nanti, pada akhir 2025, meskipun kita ketahui bersama resiko dari resesi dan defisit fiskal Amerika Serikat yang juga terpantau semakin melebar. Dolar yang lebih kuat ini dapat memberikan juga dampak langsung pada perekonomian global dan akan semakin memperburuk tekanan bagi negara-negara berkembang atau emerging market. Sedangkan untuk rupiah Indonesia diproyeksikan di akhir tahun 2025 bahwa kurs rupiah akan berada di kisaran 15.500-an hingga 15.800 rupiah per dolar Amerika Serikatnya. Meskipun ada potensi juga penguatan faktor domestik seperti pemulihan ekonomi yang terpantau berjalan cukup lambat begitu ya, dan kebijakan suku bunga Bank Indonesia akan memainkan peran besar dalam pergerakan rupiah kita. Namun tetap saja semua kemungkinan sangat bergantung pada bagaimana perekonomian global dan domestik yang berkembang dalam beberapa bulan ke depan nanti hingga akhir tahun 2025 ini. Nah, pada akhirnya kita lihat 100 hari pertama pemerintahan Presiden Trump atau kepemimpinan keduanya ini telah memberikan dampak besar bagi pasar global, terutama pada pergerakan dolar Amerika Serikat dan rupiah Indonesia. Pelemahan dolar Amerika Serikat dan tertekannya rupiah Indonesia mencerminkan bagaimana kebijakan global dan dinamika domestik saling berinteraksi. Namun pertanyaannya kini bukan hanya seberapa lama dolar Amerika Serikat bisa melemah, tetapi bagaimana negara-negara di Asia termasuk Indonesia akan merespon tantangan global yang satu ini. Karena tidak hanya pasar keuangan yang terpengaruh, tetapi kehidupan dari ekonomi masyarakat Indonesia juga akan semakin terasa dampaknya. Kita akan terus pantau bersama bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi ekonomi global dan Indonesia ke depannya.